Hola Bruensis, apa kabar? Balik lagi bersama Albi Pratama di sini. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif, mulai dari roda 4, roda 2, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. Dan CNN Indonesia Drive edisi kali ini lagi ada di tempat dan juga suasana yang berbeda. Kita lagi ada di salah satu showroom motor klasik yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Dan kita juga masih akan memberikan informasi menarik lainnya yang juga bisa Anda saksikan di CNN Indonesia Drive. Kalau gitu, start your engine and let's drive. Ini adalah Royal Enfield Classic bermesin 650cc parallel twin. Nah, bicara soal motor klasik, ada nih Malaysia yang punya brand otomotif bernama Bufori yang sebelumnya fokus buat menciptakan mobil-mobil bergaya retro ataupun klasik yang sekarang resmi bikin sebuah supercar bermesin V8 atau V8. Nah, mobil ini dikasih nama Bufori CSR Ultra High Performance GT. Agak panjang ya namanya. Dan bisa dibilang mobil ini menjadi mobil supercar pertama yang diciptakan oleh negara Malaysia sekaligus negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Indonesia kapan ya? Ada yang udah tahu belum? Kalau negara tetangga kita, yaitu Malaysia, diam-diam udah bisa bikin supercar yang bisa disejajarin sama mobil-mobil super dari Inggris, Italia, Jerman, dan bahkan sampai Jepang. Nggak percaya? Mobil ini keluarnya dari Pero 2? Bukan. Keluarnya dari Proton? Juga bukan. Mobil ini adalah supercar yang diciptakan oleh Bufori dengan nama Bufori CS8 atau CS8. Yes, ini dia Bufori CS8 atau CS8, supercar pertama dari Malaysia. Mobil ini lahir di waktu yang spesial karena nyaris barengan sama hari kemerdekaan negara Malaysia di akhir Agustus 2025 kemarin. Bufori CS8 punya spesifikasi layaknya sebuah supercar sejati. Kenapa enggak? Mesinnya aja 6400cc V8 supercharged pula. Semburan tenaganya 810 horsepower dan torsinya 973 Nm. Top speed mobil 2 pintu ini diklaim mencapai 330 km per jam. Akselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jamnya cuma dalam waktu 3 detik aja. Tenaga mesinnya disalurkan ke dua roda belakang, pakai transmisi otomatis 8 percepatan, dengan menggunakan pedal shift transmission juga. Menariknya, sama kayak mobil Bufori lainnya, CS8 juga dibangun secara handmade mulai dari eksterior sampai interiornya. Bodinya pakai carbon fiber dan juga Kevlar monocoque yang ringan dan juga kuat. Satu unit mobil ini butuh waktu 9.000 jam buat bisa dirakit. Kapasitas produksinya juga terbatas banget, cuma 20 unit aja per tahun. Kata pendirinya, yaitu Gary Corey, Bufori CS8 adalah mobil dengan performa tinggi yang presisi dan handlingnya baik. Mewah, tapi juga bisa diajak melakukan perjalanan jarak jauh. Bufori didirikan oleh Gary Corey dan keluarganya di tahun 1986. Awalnya mereka fokus sama mobil bergaya retro klasik. Sebelum akhirnya mereka merambah ke supercar ultra eksklusif. CS8 dibanderol dengan harga Rp2.188.000 Malaysia atau setara dengan 8 miliar rupiah. Jadi gimana? Cukup oke lah ya mobil supercar dari Malaysia tadi. Dan kita kayaknya perlu deh mengapresiasi negara tetangga kita satu rumpun itu karena udah turut membanggakan nama Asia Tenggara dengan produksi supercar pertamanya. Ya setidaknya ini juga bisa memotivasi kita ya agar suatu saat kita bisa punya mobil nasional lagi dan nyusul Malaysia buat punya supercar. Karena kadang tuh suka sedih, Indonesia tuh industri otomotifnya cukup maju. Tapi sekarang kalah sama Malaysia yang udah punya supercar, udah punya mobil nasional, plus disusul juga sama Vietnam yang udah punya VinFast. Jadi pertanyaannya, kapan nih Indonesia punya mobil nasional lagi? Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Di hadapan saya udah ada satu unit Royal Enfield Himalayan dengan mesin 452cc single cylinder. Kalau kita lihat bentuk ataupun desainnya ini bisa dibilang klasik adventure ya dan cocok buat dipakai perjalanan jarak jauh ataupun touring keliling Indonesia. Nah, bakalan seru sih kayaknya kalau pakai motor ini apalagi sama pasangan. Bicara soal seru, mungkin sama serunya dengan informasi yang satu ini.
MPV mewah dari Xpeng ini siap memanjakan Anda dengan berbagai teknologi yang dia punya. Mau tahu apa aja fitur-fitur yang menjadikan MPV ini masuk ke kelas premium? Mari ikuti saya. Pasar MPV mewah bertenaga listrik kini semakin banyak pilihan. Xpeng X9 hadir buat bersaing dengan Denza D9 yang sudah lebih dahulu warawiri di jalanan Indonesia dan juga menantang sang legendari Toyota Alphard. Mobil futuristik dari Xpeng ini pantas membuat seluruh kompetitornya merasa was-was. Tidak hanya dibekali teknologi yang canggih, fitur AI pun juga ditanamkan dalam mobil ini. Dilihat dari eksterior, Xpeng X9 cenderung lebih panjang daripada mobil di kelasnya. Desain bodi belakang yang lebih menonjol membuat mobil ini masih terasa pantas untuk dikemudikan tanpa supir pribadi. Dari sisi interior, pada baris depan mobil ini terlihat simpel dan minim tuas. Hal ini dikarenakan semua pengaturan mobil tersimpan pada head unit sebesar 17,3 inci touchscreen yang super canggih. Material soft touch juga mendominasi interior mobil ini. Pada rauk kedua, terdapat sunroof yang sangat luas ditemani dengan layar entertainment sebesar 21,4 inch. Joknya pun memiliki fitur zero gravity yang membuat posisi badan bisa hampir rebahan. Seluruh fitur pada kompetitornya serasa masih kurang di mobil ini. Selain pengaturan arah AC secara digital, kursi pijat, pemanas dan pendingin jok, hingga auto parking. Xpeng X9 juga menanamkan fitur karaoke di dalam mobil yang membuat seluruh isi penumpangnya bisa bernyanyi bersama. Selain itu, demi memprioritaskan kenyamanan penumpang, menjadikan Xpeng menggunakan air suspension pada mobil ini. Bodi yang lebih panjang menjadikan volume bagasi X9 ini sangat luas meskipun kursi baris ketiga masih dibuka. Kecanggihan juga datang dari row paling belakang, di mana kursi bisa dilipat secara otomatis dengan hanya menekan tombol yang ada. Xpeng X9 memang memiliki dimensi yang sangat besar, namun hal ini tidak menyulitkan X9 untuk melakukan manuver berbelok maupun memutar arah. Berkat teknologi rear wheel steering yang dipakai, radius putar mobil ini bisa mencapai hanya 5,4 meter saja. Yang ditonjolkan dari X9 ini adalah kemampuannya untuk satu, memiliki kenyamanan bagi penumpang maupun pengemudi. Karena apa? Karena Xpeng sudah dilengkapi dengan air suspension. Kemudian yang nggak kalah penting itu adalah kemampuan maneuverability, yakni dengan rear wheel steering. Ini yang membuat Xpeng meskipun ukuran dimensinya sampai 5,3 meter, tapi dia punya misalnya kelincahan tersendiri untuk melalui jalan-jalan di ibu kota. Meski dipenuhi fitur canggih dan mewah, mobil besar ini masih terasa sedikit limbung, terutama jika penumpang mengaktifkan fitur Zero Gravity Mode. Kapasitas baterai yang ditanamkan juga tidak lebih besar dari Denza yang mencapai 103 kWh, sementara Xpeng X9 memiliki kapasitas sedikit lebih kecil yaitu 101,5 kWh. Namun, secara daya jelajah, Xpeng X9 sedikit lebih baik dari kompetitornya yakni Denza D9 dengan metode pengujian yang sama. Dalam hal baterai, Xpeng berani memberikan garansi selama 8 tahun atau 160.000 km. Garansi ini tidak akan hangus jika unit berpindah kepemilikan atau dijual ke pihak lain. Dari Xpeng Indonesia sendiri, garansi baterai kita adalah 8 tahun atau 160 km. 160.000 km ya, 160 mah pendek sampai Bandung doang. 160.000 km, dan kalau dia pindah tangan itu garansinya nggak angus, tapi ngikutin dari si pembeli pertama dia belinya kapan. Kalau dia udah jalan 2 tahun berarti tinggal dipotong 2 tahun aja, sisanya masih bisa jalan di 6 tahun untuk garansi baterai. Xpeng X9 hadir di Indonesia dengan 3 varian tipe, yaitu Standard Range, Long Range Pro, dan Long Range Plus. Di bawah naungan Era Jaya Active Lifestyle, Xpeng juga baru membuka dealer flagship terbesarnya di kawasan Pondok Indah, sekaligus memperkenalkan standar mobil cerdas premium di Indonesia. Seluruh teknologi dan fitur dari Xpeng X9 yang sangat melimpah ini
semua tertanam dalam head unit yang super besar ini. Hal ini menjadikan kita harus konsentrasi dalam berkendara. Meski teknologi dan fitur yang ditanamkan pada mobil ini sangat nyaman, namun kita tidak boleh terbuai demi keselamatan dalam berkendara. Rivaldi Widianto, Bogor, Jawa Barat. Kalau kita bicara soal kereta cepat WUS Jakarta-Bandung, ini nggak cuma bahas teknologi aja ya, tapi di balik itu semua ada pihak-pihak yang memang terus membuat kereta cepat bisa nyaman untuk dirasakan, mulai dari pengecekan jalur, lalu juga untuk penanganan teknologinya, sampai dengan kesiapan kabin juga diperhatikan. Nah, lalu seperti apa sih keseharian daripada orang-orang ataupun pihak-pihak sentral yang ada di balik layar demi menjaga kenyamanan dan juga keamanan perjalanan kereta cepat? Sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Drive. Beginilah suasana area bengkel dari Royal Enfield. Kita bisa lihat banyak sekali tenaga teknisi yang tengah melakukan pengerjaan, perbaikan ataupun perawatan dari motor-motor Royal Enfield agar tetap terjaga dan prima ketika dipakai oleh para penggunanya. Sama nih seperti kereta cepat WUS yang kini jadi primadona baru dalam melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke Bandung. Karena selain teknologi dan juga kecepatannya, ada juga nih peran-peran sentral yang turut serta melakukan perawatan, mengecek jalur, sampai juga menyiapkan kabin agar tetap terasa nyaman dan juga aman oleh para penggunanya. Lalu kira-kira gimana nih peran-peran ataupun keseharian dari petugas-petugas ini di balik layar? Berikut liputannya untuk Anda. Berarti ini gimana nih? Semprot aja? Semprot aja Pak, kayak nyuci burung aja. Kayak nyuci burung. Akhirnya kinclong juga. Kan bawahnya belum Pak. Halo, cek audio. Selamat datang pemirsa. Halo, halo. Wus, wus, wus. Yes. Oh, ini untuk berbicara kepada penumpang, misalkan mau memberitahu sudah tiba. Jakarta dan Bandung, dua kota yang secara jarak tidak jauh, namun seringkali terasa begitu melelahkan untuk dijangkau. Kemacetan, waktu yang tak pasti, dan energi yang terkuras jadi kisah sepanjang perjalanan. Kini, semua itu mulai berubah. Sebuah inovasi transportasi hadir membawa kita melesat, menembus jarak, dan mengubah cara orang bepergian. Lebih cepat, lebih tenang, lebih nyaman. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Bukan 100 atau 150 km per jam, tapi tanpa hambatan hingga 350 km per jam. Nah, tebak sekarang saya lagi ada di mana? Bukan di kafe dong, lagi ada di kereta tapi versi cepat. Inilah kereta cepat, bukan cuma yang pertama di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. 45 menit dari Jakarta, Anda sudah tiba di Bandung, ataupun sebaliknya. Jarak terasa dilipat waktu, tanpa macet, tanpa tebak-tebakan durasi tempuh. Itu sangat bermanfaat sekali dan efektif, apalagi jamnya sampai malam. Itu kalau seandainya pakai kendaraan biasa dulu, sangat jauh lah dari segi waktu. Kalau WUS kita nggak ada kemacetan ya, dan schedule-nya itu udah jelas. Jadi diperkirakan kita nyampe Jakarta itu jam sekian tuh udah jelas. Pagi ini ada pemandangan kecil tapi menarik, kursi masinis. Oh, berarti ini kursi yang dibawa ini memang buat di ruangan. Buat di ruangan. Sengaja dibawa oleh kita agar nggak kecapean lah. Walaupun nyampenya cepat, cuman sehari bisa beberapa kali trip ya Bang ya? Ya, kita dalam sehari itu 4 trip. Yuk kita lanjut. Oke, sekarang kita akan ke mana? Kita mau ke depo Tegaluar. Naik shuttle ya? Naik shuttle? Ya, shuttle karyawan. Wih, berarti udah dianggap anak magang ya? Kita lihat ya. Dan inilah dia, depo kereta cepat di Tegaluar, Bandung, Jawa Barat, rumah raksasa bagi armada kereta cepat. Jadi tangannya nggak usah gratil. Ya kalau lagi nyala takutnya nanti kesetrum. Nah, karena ini 27 kV ya. Kalau 27 volt enggak. Jadi kalau kesetrum udah enggak. Aduh, tolong lah.
Disinilah jantung operasional dan perawatan berdenyut. Layaknya kendaraan lain, selalu ada kereta yang siap beroperasi mengantar penumpang. Namun tidak sedikit pula yang berada di bawah penanganan maintenance. Buka mentok, nyembur ini ya? Iya Pak. Kayaknya di sini serba bus Pak, serba cepet. Serba cepet. Air siap, alat di genggaman. Mesin pencuci otomatis memang ada, tapi bagian depan kereta yang melengkung aerodinamis justru menuntut sentuhan langsung tangan manusia. Ya, teknologi tidak bisa menggantikan semuanya. Semburin aja Pak. Kayak nyuci mobil aja Pak. Cuma nggak boleh terlalu tinggi Pak, takutnya kena kabel yang sana Pak, yang di atas gitu. Enggak, ini cuma car wash aja Pak. Yang pH-nya balance sama cat di kereta Pak. Kalau pH-nya ketinggian? Nah, bisa mengelupas di cat kereta juga Pak. Itu nanti bisa jadi masalah juga Pak. Iya. Berarti ini gimana nih? Semprot aja? Semprot aja Pak, kayak nyuci burung aja. Kayak nyuci burung. Saat melesat dengan kecepatan luar biasa, tidak jarang beberapa hal tak terelakkan akan bersinggungan dengan kereta cepat. Kotorannya ini dari nyamuk, kayak lalat gitu Pak, keseringannya. Nah, kayak burung-burungan lah. Burung-burungan yang sering nyangkut di sini Pak, di karetnya nih. Seekor burung itu? Iya. Ini kan ada kotorannya. Iya. Kadang burungnya juga ada. Ada Pak. Aroma anyir langsung tercium saat pembersihan detail dilakukan. Bukan bagian yang nyaman, tapi jika diabaikan bisa menumpuk jadi kerak, merusak tampilan dan kenyamanan. Om Mario, aromanya nih Om. Sedap. Bau anyir-anyir gitu ya Pak? Bau anyir. Iya. Bau kotoran burung. Akhirnya kinclong juga. Kan bawahnya belum Pak. Iya. Baru mau seneng. Masih ada bawah? Masih ada bawah Pak. Belum kita beresin itu. Meski tersembunyi dari pandangan, bagian bawah tetap mendapat perhatian. Bang, nggak boleh pakai sikat ya? Lama banget dah ini dah. Pakai sikat lebih cepat ini. Nggak boleh Bang. Itu SOP dari KCC-nya. Nggak boleh? Nggak boleh. Terus gimana kalau yang kayak gini-gini? Takutnya ngelupas di cat gitu. Nah. Untuk area vital seperti kaca masinis, tidak ada kompromi. Harus betul-betul kinclong demi pandangan yang jernih. Begitu pula dengan logo kereta cepat yang jadi wajah dan kebanggaan. Yuk, semangat gosoknya. Agak berat ya Pak? Lumayan. Emang kelamaan tuh pegel juga tangan Pak. Iya nih lumayan pegel kan? Iya. Disemprot pakai ini sih Kang, pakai air langsung kan lebih cepat bersih kan? Ya, kalau disemprot pakai air langsung, soalnya kan ini di atasnya listrik Mas. Ya, listrik yang tegangannya tinggi, nanti akan menyebabkan ya kesetrum, gosong. Bagian atas sudah celing, sekarang waktunya turun ke bawah. Di bagian ini biasanya kotoran bandel menumpuk, ada di selamur dan juga baut. Kenapa bawah harus dibersihin juga sih Kang? Ya, karena banyak markingnya gitu, marking yang ada ini ya, baut ini. Garis tipis ini disebut marking, penanda antara baut dan bodi kereta. Dalam kondisi bersih, ia jadi acuan penting untuk mendeteksi pergeseran sekecil apapun. Ini air buat yang di dalam interior, buat di toilet, sama yang di wastafel buat cuci tangan. Terus kalau yang buat kaca? Yang buat kaca itu bisa juga, tapi ditambah pakai semika lagi. Untuk kegiatan seperti mencuci tangan di dalam gerbong, pasokan air harus selalu dalam kondisi penuh sebelum kereta beroperasi. Sekarang kita beralih ke bagian roda. Alat ini menggunakan gelombang ultrasonik. Kemampuannya mendukung deteksi keretakan, bahkan hingga setipis helai rambut. Wow. Dampak terburuk kalau roda ini ada keretakan dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi, itu pasti akan ada resiko untuk pecah atau patah asnya yang mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal. Mari kita masuk ke rangkaian kereta cepat. Dan inilah area yang sangat krusial, ruang masinis. Semua fitur harus lolos pemeriksaan ketat. Tapi untuk penggeraknya si EMU ini kita tetap menggunakan masinis manual. Berarti untuk percepatan. Untuk percepatan, untuk batas kecepatan itu semua diatur OCC, kita cuma mengatur yang ada di kabin. Di bagian dalam kabin, fitur putar kursi jadi krusial. Sebab penumpang tidak akan duduk mundur, melainkan selalu menghadap ke depan sejalan dengan arah laju kereta. Kenyamanan penumpang menjadi nomor 1. Oh, bisa muter ini ya? Bisa Bang, jadi bisa reclining, revolving, dan sebagainya Bang. Oh, jadi kalau yang si keretanya arah ke sana, Jakarta, itu tinggal begini. Ya, gitu. Kalau arah sebaliknya kita balikin semua. Biar nggak puyang. Ya, gitu Bang. Oh, iya, biar nggak puyang. Bagian terakhir di dalam kereta, saya diajak melihat langsung bagian intercom, alat komunikasi penting antara masinis dan kabin penumpang. Halo,
cek audio. Selamat datang pemirsa. Halo, halo. Wus, wus, wus. Yes. Ini untuk berbicara kepada penumpang, misalkan mau memberitahu sudah tiba. Laju hingga 350 km per jam membuat pengecekan menjadi sangat amat detail, termasuk untuk ketinggian dan perbedaan jalur kereta. Setiap milimeter dihitung demi memastikan keamanan di kecepatan ekstrim. Jadi ini alat namanya track gauge. Fungsi dari track gauge itu untuk mengetahui lebar jalur dan pertinggian. Nah, kalau sampai beda? Nanti keretanya bisa goyang-goyang. Oh, jadi harus dicek ya? Iya, Oke, ini saya belajar dulu ngecek. Ini tengah bolong 0,7. 0,7. Ya. Bawahnya minus 1,9. 1,9. Harus jelas. Begitu data kemiringan terbaca, penyesuaian langsung dilakukan. Dongkrak perlahan mengangkat bagian rel, mesin pun menderu. Menggunakan HTT atau hand tie temper yang berat, kami dihadapkan tenggat waktu ketat. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan dengan window time yang sangat terbatas, baik siang maupun dini hari, sebab di luar waktu tersebut listrik mengalir di titik ini. Kan ini turun nih. Kosong balasnya. Kita masukin sini. Saya ngaruk dari bawah ya Bang ya? Sambil ngeratain. Ini kalau dibuka. Gobios. Haradang. Di bawah terik matahari siang ini, panasnya terasa membakar kulit, tidak memberi ampun. Dari depo dan jalur kita beralih ke pusat kendali stasiun, controller room. Hampir 1.400 CCTV memantau setiap sudut dan pergerakan kereta selama 24 jam tanpa jeda. Jadi kalau misalnya mau lihat ada CCTV di sini untuk pengawasan penumpangnya, terus ada juga untuk broadcastnya, ada juga untuk gate tiketnya. Siang ini ada satu kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya untuk waktu yang cukup lama. Namun berkat sistem CCTV yang begitu detail, pelacakan cepat dilakukan dan penumpang terkait langsung bisa ditemukan. Setelah semua persiapan, kita kembali ke dalam kereta, berharap semuanya berjalan sempurna. Namun seperti layaknya hidup, realita tidak selalu berjalan dengan rencana. Perjalanan ke Halim itu layang-layang tersangkut di kabel atas kita, gitu. Jadi itu juga memang harus diambil karena membahayakan, gitu Kak. Kalau sampai nabrak, berarti resikonya tinggi ya? Ya amit-amit mungkin bisa jadi konslet karena kan kita menggunakan listrik ya. Setelah beberapa menit melesat kencang, saya jadi berpikir, bagaimana ya rasanya jadi masinis yang setiap hari merasakan kecepatan begini? Kalau untuk saat pertama itu pasti agak sedikit pusing ya Mas. Itu manusiawi banget karena emang kecepatannya luar biasa ya. Tapi seiringnya waktu ya biasalah, udah biasa. Hari hampir usai, tapi tugas belum selesai. Ada barang penumpang yang tertinggal. Sekarang kita sedang melakukan serah terima dari barang yang tertinggal milik penumpang. Jadi kita akan menserah terimakan petugas stasiun hingga bisa dicek ulang penumpang nanti yang ketinggalan siapa. Sejak awal operasionalnya, perawatan kereta cepat melibatkan kolaborasi tenaga ahli dalam dan luar negeri. Kini sejumlah petugas tanah air telah tersertifikasi dan menangani proses perawatan. Petugas-petugas perawatan sarana saat ini sebagian kita masih didampingi oleh para petugas expert dari Tiongkok. Tapi sebagian juga sudah ada mereka yang kita lakukan handover sudah selesai proses sertifikasinya. Lajunya nyaris tanpa suara, tapi Wush menyimpan simfoni presisi, disiplin, dan teknologi tinggi. Bukan sekedar memangkas jarak, ini tentang komitmen membangun sistem agar waktu lebih bermakna, perjalanan lebih bernilai, dan arah transportasi Indonesia terus melaju. Rian Fernando, Aryo Asmoro, CNN Indonesia. Ini adalah motor Royal Enfield yang dimodifikasi dengan gaya cafe racer. Dan cafe racer itu jadi simbol motor cepat di ajang balapan tradisional masa lalu di Inggris. Bicara soal cepat, lagi-lagi negara Cina ini mencuri perhatian lewat inovasi teknologi kendaraan masa depannya. Negeri tirai bambu ini resmi memperkenalkan kereta magnetic levitation ataupun maglev yang diklaim bisa dipacu sampai dengan kecepatan 600 km per jam. Kayaknya kereta cepat Wush harus segera upgrade nih. Dari jantung ibu kota Cina, Beijing, hadir terobosan baru dalam dunia transportasi modern. Dalam gelaran World Congress on High Speed Rail ke-12, Cina memperkenalkan teknologi futuristik yaitu kereta maglev dengan kecepatan hingga 600 km per jam.
Dengan tema High Speed Rail Innovation and Development for a Better Life, kongres ini menjadi ajang unjuk gigi kemajuan teknologi perkereta apian dunia dan Cina jadi pusat perhatian dengan kereta maglev super cepat yang seluruhnya dikembangkan sendiri. Tidak seperti kereta biasa, kereta maglev atau magnetic levitation melayang di atas rel tanpa roda dan tanpa gesekan. Sistem elektromagnetik canggih memungkinkan kereta melayang, melaju, dan melambat tanpa sentuhan fisik dengan lintasan. Saat pertama bergerak, kereta ini menggunakan roda karet, tapi ketika kecepatannya menyentuh 150 km per jam, roda secara otomatis ditarik. Dari titik ini, elektromagnetik mengambil alih sehingga membuat kereta melayang dan meluncur halus di udara. Dengan kecepatan maksimum 600 km per jam, kereta ini bisa memangkas waktu tempuh antar kota secara drastis. Sebagai perbandingan, perjalanan sejauh 1000 km seperti jarak antara Jakarta-Bali bisa diselesaikan hanya dalam waktu 2 jam via darat. Selain kecepatannya, kenyamanan dan teknologi ramah lingkungan ditawarkan. Dua pembalap veteran Formula One yaitu Sergio Checo Perez dan juga Valtteri Bottas dikabarkan bakalan balik lagi nih ke lintasan balap Formula One mulai musim 2026 dengan tim barunya dari Cadillac. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Drive. Dua pembalap Formula One kawakan yaitu Sergio Perez dan juga Valtteri Bottas ini dikabarkan bakalan mengikuti Formula One lagi mulai musim 2026. Dan dua pembalap ini akan mengisi slot yang ada di tim balap Formula One Cadillac yang akan debut di musim depan. Kira-kira gimana ya sepak terjang dua senior ini? Sergio Perez dan Valtteri Bottas dipastikan kembali ke grid Formula One musim depan. Keduanya diumumkan sebagai duet pembalap pertama tim Cadillac yang akan tampil perdana sebagai tim ke-11 dalam era mesin baru F1. Keduanya memiliki rekam jejak yang impresif. Perez adalah pemenang 6 balapan F1 sementara Bottas pernah mencatat 10 kemenangan saat masih membela Mercedes. Perez dan Bottas menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama dua pembalap terhebat di F1 dekade ini. Perez dengan juara dunia 4 kali Max Verstappen di Red Bull, sementara Bottas sebagai rekan juara 7 kali Lewis Hamilton di Mercedes. Meskipun telah dilepas oleh tim mereka masing-masing di akhir musim 2024, baik Perez maupun Bottas dinilai masih memiliki urusan yang belum selesai di Formula One. Cadillac sendiri belum mengungkap detail kontrak lengkap, namun memastikan bahwa baik Perez maupun Bottas telah menandatangani kontrak multi-tahun. Kombinasi pengalaman dua pembalap senior ini menjadi andalan tim dalam menghadapi tantangan besar sebagai pendatang baru. Khusus Sergio Perez, kembalinya ke Formula One dianggap sebagai proyek besar terakhir dalam karirnya. Pembalap asal Meksiko itu mengaku termotivasi oleh tantangan membangun tim dari nol bersama Cadillac. Pembalap yang dijuluki Checo ini menyadari bahwa tim baru seperti Cadillac akan menghadapi kesulitan mencetak poin di awal musim. Meski begitu, ia berharap bisa menutup karirnya dengan kontribusi besar dalam kesuksesan jangka panjang Cadillac. Bueno, la primera me encantaría que este sea mi último gran proyecto en la Fórmula 1, ¿no? Porque si eso llega a pasar, significa que tuvimos mucho éxito juntos. Y terminar mi carrera aquí sería increíble, ¿no? Como un proyecto y que pueda ser parte de haber hecho este equipo uno de los equipos más exitosos en el futuro. Eso para mí sería algo increíble. Pero bueno, todo eso, como sabemos, es Fórmula 1 y el tiempo lo dirá. Kembalinya Perez ke Formula One disambut meriah oleh para penggemarnya di Meksiko. Meski sadar bahwa membangun tim dari awal adalah tantangan besar, banyak yang percaya bahwa pengalaman Perez akan memberikan keunggulan tersendiri bagi Cadillac. Empezar una escudería nueva es completamente difícil, todo es completamente nuevo, pero sabemos de la capacidad de Sergio. Y yo le dejo por ahí la monedita en el aire, ¿eh? Sabemos que va a ser muy difícil, pero en esta nueva era de la Fórmula 1 muchos van a empezar igual desde cero. Y Sergio va a tener ventaja de ya estar practicando ahorita con Cadillac. Cadillac akan menggunakan mesin Ferrari hingga 2029 sambil menunggu pengembangan power unit milik General Motors sendiri.
Sebagai tim debutan, Cadillac berharap kehadiran dua pembalap berpengalaman seperti Perez dan Bottas menjadi modal penting dalam menapaki era baru Formula One. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga kanal-kanal sosial media dari TikTok dan juga Instagram @CNN Indonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.